Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Adapun kelanjutan dari pembahasan kitab ini, qala asy-syekh berkata asy-syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, as-saminatu, yaitu poin yang ke-8. Poin yang ke-8, anna-taghut amun fi kulli ma ubida min dunillahi. Bahwasanya taghut itu bersifat umum mengenai tiap-tiap segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Atau terjemahan bebasnya, segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka dia itu sesungguhnya adalah taghut. Nah, begitu kata beliau demikian. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa kullu ma ubida min dunillahi fa huwa taghut. Maka tiap segala sesuatu yang diibadahi sedangkan dia itu bukan Allah Ta'ala, maka disebutlah dia dengan dalam syariat ini dengan sebutan taghut. Wa qad arrafa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bi annahu kullu ma tajawazu bihil abdu haddaw min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Sehingga alangkah indahnya ta'rif taghut yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dengannya, ya, segala sesuatu yang melampaui batas dengannya seorang hamba berupa yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Artinya segala sesuatu yang diberikan peribadatan, sikap ittiba atau ketaatan, padahal dia itu bukanlah Rabbuna Allah Azza wa Jalla dan dia itu adalah hamba biasa saja, maka dia disebut dengan taghut. Fal ma'budu kasanam, contohnya kalau berupa sesembahan dia itu dikatakan taghut seperti sonam, berhala-berhala. Kalau dia diibadahi ya dia itu taghut. Wal madbu, sedangkan sesuatu yang senantiasa diikuti itu contohnya adalah al-alim, orang yang dikatakan berilmu, alim atau ulama, tapi dia diikuti melampaui batas dan dia redha ketika diikuti itu, padahal dia tahu melampaui batasnya syariat, maka dia taghut. Wal muta, dan contoh al muta, sesuatu yang ditaati, ketaatan diberikan kepadanya pada semua hal tanpa ada batasan syariat di dalamnya. Sekalipun melanggar syariat, maka perintahnya yang melanggar itu harus dia taati. Ini namanya melampaui batas. Kal amir, seperti misalnya pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada penyimpangan dari syariat Allah Ta'ala, maka disebut dengan taghut. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Utsaimin, makna taghut itu ini. Jadi kesimpulannya, taghut adalah segala sesuatu yang dia diibadahi selain dari Allah Ta'ala, atau segala sesuatu yang seorang hamba dengannya melampaui batas-batasnya dari sisi disembah maupun diikuti maupun ditaati, maka dia taghut. Saya tambahkan dalam masalah ini, tidak boleh sembarangan, serampangan, tergesa-gesa menuduh person atau individu sebagai taghut. Nggak boleh misalnya berkata pemimpin fulan taghut, si alan taghut. Ini tidak boleh. Karena tuduhan-tuduhan seperti ini
nanti menimbulkan bibit-bibit penyimpangan. Sikap ekstrim yang seperti ini akan menimbulkan sikap penyimpangan-penyimpangan. Ya, ada wallahu alam. Jadi disebutkan oleh beliau ta'rif taghut secara umum tidak untuk ditakyinkan kepada orang per orang. Ini permasalahan ke-8 yang bisa kita ambil faedah dari penjelasan bab pertama ini. At-tasi'ah. Sekarang permasalahan yang ke-9. Qala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala idhamu sya'ni salasi ayatil muhkamat fi suratil An'am. Permasalahan ini berbicara tentang agungnya kedudukan 3 ayat yang muhkamat dalam surah Al-An'am sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama salaf. Penjelasan Syekh Al-Utsaimin, apa itu al-muhkamat? Ayat muhkamat itu allati laisa fiha nashun. Yang dimaksud dengan muhkamat sesuatu yang tidak ada padanya itu nashun, penghapusan, peniadaan. Jadi tidak ada nasah. Namanya muhkamat. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa fiha wa idza musallasati ayatil muhkamat fi suratil Al-An'am, yang terdapat dalam surah Al-An'am, yakni penjelasan tentang di dalamnya ada taghut, pengingkaran kepada taghut dan sebagainya. Ini menandakan bahwasanya perkara ini perkara besar. Kedudukannya agung, perintah agar kaum muslimin betul-betul memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asira wa fiha asra masail, sedangkan yang ke-10 awwaluha al ayatul muhkamat fi suratil Isra ayat-ayat muhkamat yang terdapat dalam surah Al-Isra itu 1 surat Al-Isra ayat yang ke-22. Ya, Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah menetapkan kewajiban agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa fiha samani asrata mas'alatin bada'a biqauli ta'ala. Di sana juga ada permasalahan yang lainnya. Ada beberapa permasalahan yang disebutkan di sana. Di antaranya Allah mengatakan la taj'al ma'allah ilahan akhar fataquda madmuman mahdula. Jangan kalian jadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Semua ayat-ayat ini menjelaskan tentang perintah tauhid dan perintah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan. Ada kurang lebih 10 perkara penting yang dikandung di dalam surah atau ayat-ayat yang muhkamat. Awalnya pertama an-nahyu anisyirki. Kata beliau yaitu yang paling utamanya di dalamnya adalah larangan dari berbuat apa? Kesyirikan. Wal asra al ayatul muhkamat fi suratul Isra wa fi samani asrata mas'atin bada Allah biqauli, sedangkan yang terdapat dalam surah Al-Isra ada 18 poin penting yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Yang pertama apa? Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu menjadikan bersama dengan Allah itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taq'uda madmuman mahdhula. Sampai kepada akhir kalimat wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatalqa fi jahannama maluman madhura. Jangan kalian jadikan bersama dengan Allah itu sesembahan-sesembahan yang lain. Kalau itu kamu lakukan akan menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dan dihinakan. Wa nabbahana Allah subhanahu ala idhami sya'ni hadil masal biqali dzalika mimma uhiya ilaika rabbuka minal hikmah. Yang menunjukkan tentang besarnya permasalahan ini ucapan Allah yang mengatakan demikianlah apa yang diwahyukan kepada engkau oleh Rabbmu dari berupa hikmah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Perhatikan penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin mengatakan Allah memulai dengan kalimat la taj'al ma'allahi ilahan akhar
janganlah kalian menjadikan bersama dengan Allah itu ada sesembahan yang lain. Fataquda madhmuman mahdhula, karena itu akan menyebabkan kamu tercela dan dihinakan. Wal qaidu laisa qa'iman. Qaid itu artinya orang yang duduk menempati sebuah tempat, dia bukan yang berdiri. Li'anna la khair liman asyraka billah, menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang berbuat kesyirikan dia akan direndahkan, tidak ada kebaikan dalam dirinya, madhmuman, dan dia dihinakan. Indallahi wa inda auliyaihi, di sisi Allah dan di sisi wali-walinya Allah. Mahdulan la yuntasaru fid dunya, dan di dalam keadaan diabaikan, terhina karena tidak akan ditolong di kehidupan dunianya, wala fil akhirah, dan juga tidak akan ditolong di negeri akhirat. Kata Syekh Al-Utsaimin di sini berarti bahwa ini menjelaskan bahwa penting permasalahan ini, orang yang berbuat syirik itu hina, tidak patut pula dimuliakan. Dia akan kalah. Tidak akan mungkin ada yang memberikan pertolongan. Wa khatmuha biqauli, dan yang di akhir kalimatnya berbunyi wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madkhura. Hadi uqubatu indama yulqa finnar. Jangan kamu jadikan bersama Allah sesembahan yang lain, karena engkau akan dicampakkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dihinakan. Ini hukuman. Ketika orang itu berbuat syirik akan dilemparkan dalam neraka, kullu yalumu wa yadaharuhu fayandaharu wal iyad billah. Maka semuanya akan mencelanya, memakinya, merendahkannya, tidak akan sedikit pun mengangkat derajatnya. Ini perbuatan syirik. Faedah yang bisa kita ambil apa, Ahmad? Enggak patut seorang muslim menyanjung-nyanjung, memuji-muji perbuatan syirik, membangga-banggakan budaya syirik. Nggak ada, karena perbuatan syirik, pelakunya dan yang terkait dengan kesyirikan itu tidak pantas kecuali kehinaan yang menimpa mereka itu. Makanya di yaumil kiamat tempatnya di neraka jahanam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-hadiyatu asrah. Sekarang poin yang ke-11, permasalahan yang ke-11, ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul huququl asrah. Bada'a Allah Ta'ala biqauli wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Permasalahan yang ke-11 adalah dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad At-Tamimi tentang berbicara tauhid adalah surat An-Nisa. Di sana disebutkan dengan al-huququl asrah, ada 10 hak. Di mana Allah memulai dengan lafaz wa'budullaha. Sembahlah olehmu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fa haqqul huquq haqqullah. Jika ada sebuah hak di muka bumi ini, maka hak yang paling pantas ditunaikan adalah haknya Allah. Wa la tanfa'ul huquq illa bi, di mana hak-hak manusia tidak akan bermanfaat baginya kecuali setelah menunaikan haknya Allah. Fabudi adihadil hukuk bi, sehingga semua hak yang ada, haknya orang tua, haknya anak, haknya istri, itu akan menjadi mulia dan pantas ditunaikan ketika ditunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Walihada lama sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hakim ibnu Hizam, ketika Nabi ditanya oleh Hakim ibnu Hizam, amman kana yatasaddaqu wa ya'tiku wa yusalli rahimahu wa yasilu rahimahu fil jahiliyah hal lahu min ajr, tentang orang yang pantas disedekahkan atau orang yang bersedekah, membebaskan, menyambung tali silaturahim di masa jahiliyahnya, apakah dia dapat pahala? Kata Nabi, aslamta ala ma aslafta minal khairi. Fadalla ala annahu idza lam yuslim lam yakun lahu ajrun. Ucapan Nabi, aslamta ala ma aslafta minal khairi. Kalau kamu masuk Islam, apa yang telah berlalu kamu lakukan itu akan menjadi nilai kebaikan bagimu. Menunjukkan bukti apa? Kalau orang itu tidak masuk Islam alias berbuat kesyirikan, semua yang pernah dia kerjakan itu nggak ada manfaat bagi dia. Segala sesuatu nggak bisa memberi manfaat bagi seseorang kalau dia belum menunaikan haknya Allah. Apa haknya Allah itu? Tauhid, tidak berbuat syirik. Faedah yang bisa kita ambil, penting menomorsatukan permasalahan akidah. Menitik beratkan urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah tauhid dan menyampaikan dengan tegas perbuatan-perbuatan syirik. Karena tauhid ini kunci
orang itu diterima oleh Allah atau tidak amal ibadahnya. Taib, masalah yang ke-12, at-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Permasalahan yang ke-12 yang kita bisa ambil dari bab ini, di sana ada penjelasan tentang wasiat Rasulullah. Yakni ketika Nabi menjelang kematiannya. Hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang tauhid. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi biha haqiqatan bal asyara ila annana idza tamassakna bi kitabillah falan nadilla ba'da. Di sana Nabi memberikan isyarat dalam wasiatnya itu bahwasannya jika kita berpegang teguh dengan kitabullah, kita tidak akan tersesat setelah itu. Setelah sepeninggal Nabi. Wa min a'dhami ma jabi kitabullah sedangkan perkara yang paling agung yang datang dari kitabullah adalah perkara qul ta'alau, katakanlah hai Muhammad, kemari kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, akan kubacakan sesuatu yang Rabb kalian telah mengharamkan atas kalian. Itu apa? Syirik. Allah tusyriku bi syai'a, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini ada penjelasan Nabi memberi wasiat. Wasiatnya untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Isi kitabullah yang paling utama yaitu memerintahkan kita menyampaikan kepada manusia tauhid dan bahayanya syirik. Taib, salisah asrah. Masalah yang ke-13 yang bisa kita simpulkan dari penjelasan bab 1 ini adalah ma'rifatu haqqillahi alaina. Di bab ini ada penjelasan wajibnya bagi seorang mukmin mengenal dan mengetahui haknya Allah atas hamba-hambanya. Sudah kita sebutkan ya ibu-ibu ya, haknya Allah itu apa? Diibadahi, diesakan, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa dzalika bi an na'budahu wa la nusyrika bi syai'a. Yang demikian itu bentuknya adalah kita menyembah Allah saja dan kita tidak menyekutukan Allah. Ini permasalahan ke-18, permasalahan yang ke-13 yang penting kita ketahui adalah mengenal haknya Allah atas kita. Permasalahan yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibad. Yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addu haqqahu. Ada penjelasan, keterangan tentang mengenal hak-haknya hamba Allah. Apabila hamba Allah itu menunaikan haknya Allah. Wa dzalika bi alla yu'adzabu bi alla yu'adziba min man la yusyriku bi syai'a. Apa itu haknya hamba kepada Allah? Allah tidak akan menyiksa hamba itu selama dia tidak menyekutukan dengan sesuatu pun akan Allah Ta'ala. Amma man asyraka fa innahu haqiqun ayyu'adzab. Adapun kalau orang itu berbuat kesyirikan, maka yang berhak dan pantas baginya yang dia peroleh adalah siksaan. Ya, jadi poin penting ini ya, poin ke-14 ini Bapak perhatikan, ikhwan-ikhwan perhatikan bahwa hamba itu punya hak atas Allah. Dan itu sudah menjadi kewajiban yang Allah tetapkan bagi Allah sendiri. Allah akan berikan kepada hamba haknya itu. Apa ini? Tidak disiksa kalau dia tidak menyekutukan Allah. Kebalikannya, kalau dia menyekutukan Allah, ya dia pantas disiksa. Taib al-khamis asrah. Poin yang ke-15, faedah yang bisa kita ambil, anna dil mas'alata la ya'rifu wa aksarus sahabah. Permasalahan inilah permasalahan di mana tidak mengetahuinya kebanyakan para sahabat tentang masalah tersebut. Apa itu? Dia dzalika anna Mu'ad akhbara bi khurujan an ismil kitmani inda mauti ba'da an mata kasir minas sahabat. Ini begini. Sebab Nabi SAW Nabi memerintahkan kepada Mu'ad agar jangan menceritakan hal ini kepada orang lain. Sampai Mu'ad mau meninggal dunia, baru Mu'ad itu menceritakan hal itu kepada murid-muridnya. Dari ini menunjukkan apa? Permasalahan penting ini, ketika itu Nabi berpesan kepada Mu'ad, jangan. Nanti kalau manusia diberitahu, mereka akan bersikap pasrah tanpa mau usaha. Sehingga Nabi tidak memberitahu, maka Mu'ad tidak memberitahu kepada manusia, tapi Mu'ad memberitahukannya ketika Mu'ad sudah mau meninggal dunia agar tidak termasuk golongan yang dianggap menyembunyikan ilmu.
Masalah yang ke-16, jawazu kitmanul ilmi lil maslahatin. Ini ada pelajaran besar yang kita bisa ambil. Para ulama menjelaskan tidak ada larangan untuk memperoleh sebuah kemaslahatan yang sangat kuat dan besar, menunda atau menghentikan tidak menyampaikan sebuah ilmu, ditunda dulu. Menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikannya, ditunda sampai waktu yang tertentu untuk sebuah kemaslahatan, itu tidak haram. Contohnya misalnya umat mengajak sebagian kaum muslimah datang ke majelis ilmu. Dia baru belajar tauhid, baru ingin mengenal Islam itu seperti apa. Sehingga ya pakaian menutup auratnya itu belum sempurna. Kadang datang ke pengajian belum pakai kaos kaki. Kadang datang ke pengajian masih kelihatan bagian lengannya, kerudungnya cuma sekedar diletakkan di atas kepalanya. Maka ditunda dulu penyampaian tentang wajibnya memakai jilbab dengan cara yang sempurna seperti yang dituntut oleh syariat itu. Demi agar orang itu mau belajar agama dengan terus-menerus, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia seandainya mau menjelaskan, juga tidak ada masalah. Hendaknya dia melihat maslahat yang besar. Karena kadang-kadang sebagian orang tidak mau lagi datang ke pengajian. Alasannya apa? Yang di pengajian tingkatannya sudah tinggi, pakai jilbab hitam semua dan cadaran. Padahal ya podoai sama saja kan itu. Nah ini kita tunda menyampaikannya, tidak ada masalah. Inna kitmanal ilmi ala sabil itlaq la yajuz. Bersamaan dengan itu kita harus tahu sesungguhnya menyembunyikan ilmu pada asalnya secara umum tidak boleh. Liannahu laisa bimaslahatin wa li'ada akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adin wa lam yaktum dzalika mutlaqan. Wa amma kitmanul ilmi fi ba'dil akhwal aw an ba'dil asqasi la ala sabil itlaq fa jaizun. Makanya larangan menyembunyikan ilmu itu hukum asalnya, nggak boleh. Nabi memberitakan kepada Mu'ad, tapi beliau tidak memberitahukan kepada yang lainnya. Menandakan berarti bukan disembunyikan secara keseluruhan. Perhatikan baik-baik ibu-ibu. Saya ulangi ya. Nabi kan tidak memberitahu kepada sahabat yang lain. Yang diberitahu cuma siapa? Mu'ad. Itu menandakan bahwa Nabi tidak menyembunyikan ilmu. Nabi juga meminta kepada Mu'ad jangan disampaikan kepada semua manusia. Hanya diberikan kepada orang yang tertentu saja. Makanya kata penulis, menyembunyikan ilmu pada sebagian keadaan atau sebagian tokoh atau orang, tujuannya secara bukan karena secara mutlak. Fajaizun lil maslahatin, enggak ada masalah kalau memang ada sebuah kemaslahatan di dalamnya. Sebagaimana Nabi menyembunyikan hal itu dari sebagian para sahabat, khawatir para sahabat nanti akan bersikap pasrah bongkon, tidak mau berusaha. Lalu beliau berkata kepada Mu'ad, la tubassirhum fayattakilu. Jangan kasih kabar hal ini kepada mereka, nanti mereka akan bersikap ittikal, yakni menyandarkan diri tanpa mau usaha. Wallahu alam bisawab. Wa nadiru hadzal hadisu qaulu sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah basyirin nasa anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Maka lebih-lebih daripada itu, Nabi pernah berkata kepada Abu Hurairah, sampaikan kepada manusia bahwa siapapun orangnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan tulus, yakni tidak bercampur dengan perbuatan syirik dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, gak boleh hukum asalnya menyembunyikan ilmu, menjadi boleh ketika dia melihat adanya sebuah kemaslahatan. Wallahu alam bisawab. Tayyib. Bal qad taqtadi al maslahatu tarkul amali wa in kana fi maslahatun li rajihani maslahatut tarki. Beliau mengatakan ada kalanya kemaslahatan yang besar itu terjadi dengan cara meninggalkan mengerjakan sebuah amal. Kalau dia melihat ada sebuah kemaslahatan yang besar, maka meninggalkan itu ada maslahat, maka itu yang dikerjakan. Dia tidak melakukan sebuah perkara, tapi dia tinggalkan. Saya contohkan begini. Umat, akhwat, a'azanil wa iyyakum. Berpakaian warna putih, surban putih, gamis putih. Ini kan sunnahnya Nabi, memakai sesuatu yang berwarna apa? Putih. Tapi kalau dia menjumpai tidak menggunakan surban, gamis putih atau
yang model-model seperti yang kita sebutkan tadi itu menyebabkan kaum muslimin lebih mendekat kepadanya dan mau datang ke majelis ilmunya, maka dia tinggalkan memakai surban putih, kain putih tadi itu lebih diutamakan, didahulukan. Meninggalkan suatu perkara untuk sebuah kemaslahatan itu pahalanya besar. Kama hamman nabiyyu an yahdamal ka'bata wa yubniha ala qawaid Ibrahim. Sebagaimana Nabi pernah menjelaskan, kalau bukan karena takut fitnah, Nabi kepingin Ka'bah itu dihancurkan dulu, kemudian dibangun lagi, sesuai dengan Nabi Ibrahim membangunnya dulu. Walakin tarku hasyata iftitanin nas. Kemudian beliau tidak jadi membongkar Ka'bah tadi karena khawatir nanti timbul fitnah pada diri manusia. Li'annahum hadisu ahadikum bikufrin. Karena mereka baru saja masuk Islam. Kalau ada kekafiran, takutnya mereka menyangka bahwa Nabi menghinakan Ka'bah, padahal tidak. Saya katakan seperti zaman sekarang, ibu-ibu. Seperti pada zaman sekarang. Apa contohnya? Contohnya adalah Masjid Nabawi. Sebagaimana yang kita tahu pada hari ini, rumah Nabi, di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha itu ada makamnya Nabi, ada makamnya Abu Bakar, dan ada makamnya Umar bin Khattab. Dan kita mengetahui sholat di masjid yang ada kuburannya nggak boleh. Tapi sebuah kemaslahatan terjadi kalau seandainya Masjid Nabawi dibongkar, dibugar, kuburnya Nabi nggak dimasukkan dalam masjid lagi, akan timbul fitnah di kalangan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Dikira nanti yang membongkarnya menghinakan kuburan Nabi, padahal tidak itu maksudnya. Maka ditinggalkan, dibiarkan kuburan itu ada di situ. Maksudnya tidak tetap ada masuk dalam bagian lingkungan masjid, tapi bukan bagian yang dimana manusia bisa sholat di dalamnya. Maka itu termasuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Hada wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, sama seperti Bapak misalnya, ikhwan sekalian, ya, ada kemaslahatan menunaikan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau dia melihat khawatir akan terjadinya sebuah penularan, kemudian dia memilih sholat di rumah karena memang ada rukhsah, lalu di sana ada sebuah kemaslahatan yang besar, maka tidak ada masalah, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Yang ke-17, istighbabu basyaratil muslim bima yasurruhu. Disukainya menyampaikan kabar gembira kepada seorang muslim suatu perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Jadi ini menunjukkan kepada kita faedah anjuran agar kaum muslimin menyampaikan kabar kepada muslim yang lain yang bisa menyenangkan hati, menimbulkan motivasi, menumbuhkan semangat dalam beribadah. Faedah yang bisa kita ambil, kebalikannya nggak boleh. Ya, nggak boleh seseorang itu menebarkan berita-berita yang mencekam, yang membuat sebagian kaum muslimin menjadi tidak tenang. Itu nggak boleh. Dan ini penting buat ibu-ibu, perlu diketahui ikhwan sekalian, tidak setiap kabar yang kita dengar dan kita terima kemudian patut untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi kita mengingatkan, kafa bil mar'i kadhib ayyakula kullama sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pembohong ketika tiap apa yang dia dengar langsung dia sampaikan. Tapi kalau kabar itu kabar gembira, kabar yang menyemangati kaum muslimin, di kabar misalnya masjid-masjid dibuka lagi bagi yang ingin sholat berjamaah dan bisa menjaga kesehatan dengan protokol yang telah ditentukan, maka silahkan ke masjid. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira. Jadi kalau kabar menyebutkan di masjid fulan baru selesai sholat duhur, di rapid test seluruh jamaahnya 99,9% reaktif misalnya. Nah, ini kan jadi kabar buruk nantinya. Ya. Seolah-olah kesannya bahwa kalau habis ke masjid penyakitan. Enggak begitu. Padahal barangkali itu rapid testnya sudah, barangkali reaktifnya sudah sejak sebelum ke masjid kan gitu. Jadi bahasanya harus diperbaiki. Bahasanya diperbaiki. Diduga jamaahnya telah sakit sejak sebelum datang. Karena peralatan yang tidak memadai tidak terdeteksi. Setelah selesai sholat diperiksa ternyata reaktif. Nah itu berarti kan ada sebuah pemberitaan yang sifatnya adil, bukan menakut-nakuti yang akhirnya orang mengatakan, wah ini kalau ke masjid orang bakal berpenyakit. Orang kalau ke masjid nih lihat loh, masjid menyebabkan orang berpenyakit. Nah, ini kan salah beritanya ini. Walaupun demikian ya tentu saja tadi kaidahnya kalau memang kita masalah di rumah ya di rumah. Ada wallahu alam bisawab. Taib. Kemudian ikhwati a'layakum
Dalil yang menyebutkan tentang dianjuran menyampaikan kabar gembira kepada kaum muslimin atau kabar yang menyenangkan hati, ya ucapan Mu'ad kepada Nabi, afala ubasirun nas, apa tidak bolehkah aku memberitahukan ini sebagai kabar gembira kepada manusia? Ya. Wallahu alam bishawab. Baik, yang ke-18 al-khaufu minal itkal ala saati rahmatillahi ta'ala. Al-khaufu minal ittikali ala saati rahmatillahi ta'ala. Wa dzalika liqouli ta'ala fala tubashirhum fayattakilu. Liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tubashirhum fayattakilu. Khawatir. Yang ke-18 ini penting, sifat khawatir kalau jaga diri agar jangan sampai jatuh kepada al-ittikal. Apa itu ittikal? Ala saati rahmatillahi ta'ala. Terlalu bersikap melapangkan atau menggampangkan sehingga dia pasrah. Ya, sehingga dia pasrah, tidak melakukan suatu amal perbuatan. Makanya kata Nabi, jangan beritahu mereka. Nanti kalau kalian beritahu, mereka akan ittikal, berpasrah, tidak mau usaha. Li'annal ittikal ala rahmatillahi yusabbibu mafsadatu 'azimah hiyal amnu min makrillah. Karena orang-orang yang bersandar terlalu lapang, menyandarkan urusannya ini, tidak mau berusaha, dikhawatirkan membuat orang tersebut nanti itu menjadi orang-orang yang tidak merasa aman dari makarnya Allah. Maksudnya dia berbuat dosa, berbuat maksiat, nggak apa-apa, toh nanti diampuni, misalnya demikian. Berbuat ini dan itu, toh kalau kita bertauhid kita akan masuk surganya Allah, kan begitu. Nam hada ikhwati a'azzu wa iyyakum, wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya poin yang berikutnya, wa kadza al-qunutu min rahmatillahi yubaidul insanu min at-taubati wa yusabbibul ba's wa yusabbibul ya'si. Demikian pula orang yang pasrah kepada Allah Ta'ala lalu mengatakan bahwa rahmat Allah itu luas, itu benar, tapi kemudian dia bersandar dengan hal ini lalu dia tidak mau berusaha, ini menyebabkan orangnya jauh dari sifat taubat. Dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, lalu dia mengatakan kan Allah Maha Pengampun, nanti aja taubat, jadi tunda taubatnya. Akhirnya apa? Bahkan menimbulkan dia punya sifat apa? Putus asa. Putus asa dari rahmatnya Allah SWT. Saya udah ditakdirkan miskin, gak usah usaha lah begitu. Nah ini gak benar. Maka Imam Ahmad mengatakan yan bagi ayyakuna sairan ilallahi bainal khawfi war raja'i. Seharusnya orang yang melakukan peribadatan sedang berjalan menuju Allah itu sikapnya ada di antara dua hal. Antara khauf dan antara roja. Antara harapan dan antara kekhawatiran. Fa'ayyuma ghalaba halaka saibu. Manapun dari dua tadi saling menguasai dan mengalahkan, pasti dia celaka. Maksudnya begini Ibu. Orang beribadah kepada Allah Ta'ala itu gak boleh pasrah. Orang beribadah kepada Allah Ta'ala itu juga harus ada usaha. Hamba Allah itu harus ada usaha. Gak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus menempatkan sifat khauf dan roja itu setimbang. Kalau dia khaufnya lebih kuat dibandingkan rojanya, atau kebalikannya rojanya lebih kuat dibandingkan khaufnya, maka dia akan binasa. Dia akan celaka. Dia akan tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Fa idza ghalaba ar-raja adda dzalika ila amni minal makrillah. Karena terlalu banyak harapan yang setelah sangat menguat mengalahkan rasa takutnya, rasa khawatirnya, akhirnya muncul dalam dirinya kerusakan. Apa kerusakannya itu? Senantiasa merasa aman dari makarnya Allah. Seolah-olah dia berkata, toh pasti diampuni oleh Allah. Insana. Wa idza ghalabal khauf, sebenarnya kalau kekhawatirannya menguat, rasa khawatirnya itu menguat. Dzalika ila qunuti min rahmatillah. Akhirnya apa ya? Akibat rasa khawatirnya yang terlalu menguat, malah dia putus asa dari rahmatnya Allah. Perhatikan ya, saya ulangi. Orang kalau rojaknya yang terlalu kuat, khaufnya kalah, yang terjadi dia merasa aman dari makarnya Allah. Maksudnya ya nggak apa-apa lah, dosa-dosa dikit yang penting nanti diampuni. Gitu. Sebaliknya, kalau khaufnya yang berlebih-lebihan, mengalahkan rasa harapannya, maka orang ini membuat dirinya menjadi apa? Putus asa di rahmatnya Allah SWT. Pasrah, nggak boleh. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama kita berkata, idza nadhara ila rahmatillah wa fadlihi
janibur raja wa idza nadhara ila fi'li wa amali ghalaba janibul khafi litahsulat taubata. Ya, beliau mengatakan sebagian ulama-ulama ada yang mengatakan dari kalangan para salafus saleh ya, mereka menyebutkan bahwa apabila orang-orang tersebut melihat kepada rahmatnya Allah tabaraka wa taala dan keutamaannya, ghalaba janibur raja, maka di saya dia akan tumbuh sisi harapannya kepada Allah dengan menguat. Dan bila dia melihat kepada perbuatan dan amal perbuatannya itu, maka akan menguasainya itu rasa khawatir, tujuannya supaya dia itu mau bertobat. Jadi dilihat harapannya ditumbuhkan supaya semangat ibadah. Sebaliknya dilihat rasa takutnya karena dosa-dosanya supaya dia semangat bertobat kepada Allah Ta'ala. Kata para ulama, in kana maridhan ghalaba janibur raja wa in kana sahihan ghalaba janibal khauf. Hamba muslim yang benar itu kalau kondisinya sakit, maka dia tumbuhkan yang paling besar sisi harapannya kepada Allah. Kalau dia kondisinya sehat, maka yang dia tumbuhkan dari sisi rasa khawatirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar beribadah itu begitu. Antara khauf dan raja berjalan bersama-sama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilah. Ai khaifah. Yaitu maksudnya ayat ini menerangkan rasa takut yang muncul dalam hati seseorang. Ketika dia diberi sesuatu, maka hatinya itu merasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Wa fi qouli afala ubashirun nas? Sedangkan pada ucapan Nabi yang Mu'adz yang mengatakan, boleh enggak aku beritahukan kepada manusia bukti bahwasannya al-basyara annal basyara mahbubah. Kabar gembira itu disukai. Kalau kabar itu menyenangkan urusan dunia ataupun urusan agamanya seseorang, maka disampaikan kepada sahabat-sahabatnya terutama kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Kita langkai kawan-kawan masuk pada poin at-tasi' asrah yang ke-19. Permasalahan yang ke-19, qaulul mas'ulu amma la ya'lamu wallahu Allah wa rasuluhu a'lam. Hadisnya Mu'adz. Ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz, kemudian beliau menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang jawabannya dibandingkan dengan yang ditanya ini. Ini ada faedah. Apa itu? Faedahnya lah al-ikrar wa dzalikal ikrarin Nabi. Mu'adzin lamma qala wa lam yunkirun Nabi sallallahu ala Mu'adzin aisyatu Rasulullah ala Allah bil wawi ankara ala man qala masya Allah wa syita. Perhatikan. Ucapan beliau mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu ini menunjukkan adab. Adabnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Seorang yang ditanya oleh gurunya. Kalau dia nggak tahu, dia menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan dalam masalah ini, anjuran. Manusia biasa mengucapkan kalimat wallahu a'lam dan tidak diingkari oleh Nabi, menandakan perbuatan itu perbuatan yang baik. Nabi bertanya, jawabannya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Ini jawabannya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Faedah ibu-ibu, apa faedahnya? Ini enggak bertentangan dengan ucapan larangan mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ibu-ibu, kita enggak boleh berkata ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, waqala ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, wa masya Allah wa syi'ta, ini semua karena Allah dan karena kamu, gitu. Ke atas kehendak Allah dan kehendak kamu, wahai Muhammad. Apa kata Nabi? Aj'altani lillahi niddan bal masya Allah wahda. Kamu mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Bahkan yang benar ini semua atas kehendaknya Allah saja, bukan yang lainnya. Nah, menunjukkan apa? Ikhwati wa iyyakum, ucapan masya Allah wa syi'ta enggak boleh. Tapi ucapan Allah wa rasuluhu a'lam itu boleh. Karena urusan agama dari kalangan manusia, Nabi yang paling tahu. Dan Nabi diberitahu oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Fayuqalu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ilmun minal ulumi syar'iyyah falam yunkir Rasulullah sallallahu ala Mu'adzin. Ada pula yang mengatakan sesungguhnya kan Rasulullah SAW itu dia mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan permasalahan syariat. Makanya Nabi enggak mengingkari ketika Mu'adz berkata Allah wa rasuluhu a'lam. Karena ini ilmu syariat, bukan ilmu ghaib. Kalau ilmu ghaib, Rasulullah enggak tahu. Bila bikhilafil ulumul kauniyah al-qadariyah.
Ilmu syar'i itu beda dengan ilmu-ilmu pelajaran sains dan semisalnya. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa indahu ilmin minha. Nabi tidak memiliki pengetahuan yang seperti ini. Falau qila, kalau dikatakan hal yakhrumu shaumul aidaini, apakah haram puasa di hari dua hari raya? Jazana, kalau kita boleh berkata Allah wa Rasul alam. Jadi kalau kita ditanya, boleh nggak sih puasa pada hari raya? Kita jawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Benar, karena memang Rasulnya tahu urusan agama. Ucapan ini nggak bertentangan dengan berkata Allah. Nggak larangan mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Ya, paham ini umat ya? Saya ulangi biar nggak bulat. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Agak sedikit. Perhatikan. Mu'ad bin Jabal ditanya. Jawaban Mu'ad, Allah wa Rasuluhu a'lam. Mahakullah alal ibad, apa haknya Allah atas hamba? Apa haknya hamba atas Allah? Jawab Mu'ad, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kan ini urusan agama. Jawaban Mu'ad, ya Allah lebih tahu. Rasulnya lebih tahu. Apakah ini nggak bertentangan? Mengucapkan dengan kalimat yang berbunyi, larangan mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Jawabannya nggak bertentangan. Kenapa nggak bertentangan? Karena pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu syar'i, Nabi tahu jawabannya. Siapa yang memberitahu? Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi tahu, maka kalau kita ditanya tentang suatu perkara yang kita nggak tahu, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih tahu, maka benar. Tapi kalau misalnya berkata, saya ini punya rezeki karena kehendak Allah dan kehendaknya Rasulullah, ya nggak boleh. Karena yang bisa memberi rezeki itu bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan ilmu. Nabi mengetahui ilmu dari yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu, itu tidak ada larangan dalam masalah ini. Itu maksudnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, walihada kana sahaba idza askalati alaihimul masail dabu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu ibu-ibu, para sahabatnya Nabi itu kalau menjumpai sebuah permasalahan agama kaitannya dengan urusan-urusan akhirat, mereka datang kepada Nabi, bertanya, ini gimana hukumnya? Fayubayyinuha lahum. Maka Nabi menjelaskan. Walau kila, maka bila dikatakan hal yutawaqqa'u nuzuli matari fi hadha syahri, kapan datangnya hujan bulan ini, di hari apa, di jam berapa, lam yajuz. Kita nggak boleh berkata Allah dan Rasulnya tahu. Perhatikan Bu, kalau yang bertanya kira-kira bulan ini hujannya di jam berapa, tanggal berapa, hari apa, kita nggak boleh menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu, nggak boleh. Kenapa? Karena ilmu kapan datangnya hujan li'annahu min ulumil kauniyah. Ilmu-ilmu kauniyah yang mengetahuinya Allah. Ya kita cukup menjawab Allah yang tahu. Jangan berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Paham ya? Jadi begini ibu-ibu, kalau ibu-ibu misalnya ditanya bagaimana caranya bagaimana caranya bikin kue dari tepung beras itu supaya lezat, ibu-ibu menjawab wallahu a'lam, benar. Tapi kalau ibu-ibu berkata Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya nggak benar. Bikin kue itu bukan babnya Nabi. Tapi kalau kita ditanya bagaimana hukumnya sholat bagi seorang wanita ketika dia rukuk dan sujud terlihat bagian telapak kakinya, apakah sah ataukah batal dan mengulang kembali sholatnya? Karena kita nggak tahu, kita jawab Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka jawabannya benar, karena ini urusan agama. Baik. Kalau misalnya ibu-ibu bertanya, pada selang ini kalau tanah luasnya 200 meter persegi, saya ingin bangun rumah dari batu bata 3 tingkat, kira-kira berapa habisnya? Nggak boleh ibu-ibu menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Nggak boleh. Karena ilmu-ilmu kauniyah. Ya kalau kita jawab nggak tahu, jawab wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Benar, karena Allah tahu segala urusan. Ada wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ibu ditanya hukumnya wanita yang haid, dia mengira telah bersih, lalu dia mandi junub, dikumpuli oleh suaminya, ternyata masih mengeluarkan darah setelah dikumpuli, apakah wajib bayar kafarah atau tidak? Maka dia menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam, itu betul. Kan ini urusan apa? Urusan agama. Demikian. Ada wallahu a'lam bishawab. Ini tambahan dari saya. Apa tambahannya? Biasakan mengucapkan kalimat wallahu a'lam tanpa harus malu. Kalau kita ditanya, kita jawab wallahu a'lam, saya nggak tahu. Itu bukan sebuah aib, bukan sebuah
kehinaan bagi seseorang yang mengucapkannya. Wallahu alam bisawab. Taib, al-isruna yang ke-20 ibu-ibu. Permasalahan yang ke-20. Naam. Permasalahan yang ke-20 berkata Syekh Al-Utsaimin, jawazu takhsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'din. Poin yang ke-20, bolehnya takhsisu ba'din nas bil ilmi duna ba'din, mengkhususkan menyampaikan ilmu tertentu kepada sebagian orang dan tidak menyampaikannya kepada orang lain. Ini boleh. Jadi nggak masalah umat misalnya mau bikin kajian, mau bikin sebuah pelajaran cara membuat kue, cuman diajarkan kepada 10 orang, temannya yang 100 orang yang lainnya nggak diajari, itu nggak masalah. Jadi boleh memang pada kondisi-kondisi tertentu kita mengajarkan beberapa bidang ilmu tapi tidak kepada orang lain. Kita ngajari ilmu faraid kepada si fulan, karena si fulan ternyata pandai berhitung, punya potensi mudah belajar faraid. Kepada yang lainnya kita nggak ajarkan. Itu namanya menimbang masalah. Ini boleh, nggak ada masalah. Wadhalika anna nabiyya hassa hadzal ilma bi Mu'ad. Makanya dalam hadis ini Nabi mengkhususkan ilmunya ini buat Mu'ad bin Jabal, duna Abi Bakar. Beliau nggak ngajarkan kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, Utsman dan Ali. Tapi beliau ajarkan kepada siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Fayajuzu an nukhassisu ba'dun nasi bil ilmi duna ba'din haitsu inna ba'dun nasi law akhbartau bi syai'in minal ilmi iftatana. Sehingga demikian pula bolehnya kita memberitakan atau menyampaikan sebuah perkara ilmiah kepada sebagian orang lain dan tidak menyampaikan kepada orang yang lainnya, itu dengan tujuan kalau seandainya nanti disampaikan kepada semua orang maka sebagian orangnya akan menjadi terfitnah. Kata Ibnu Mas'ud begini, innaka lan takhdusa qauman bihadisin lan tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Sesungguhnya kamu tidaklah berbicara kepada suatu kaum dengan salah satu pembicaraan yang akal mereka nggak sampai, melainkan itu bagi mereka menjadi fitnah saja sebagiannya. Maksudnya begini, kalau kamu punya ilmu, kamu nggak pandang siapa yang kamu ajak bicara, semua kamu bicarakan, niscaya pembicaraanmu itu walaupun benar bagi sebagian yang lainnya akan menjadi sebuah fitnah. Akan menjadi sebuah apa? Fitnah. Ali bin Abi Thalib berkata, haddisun nasa bima ya'rifuna. Berbicaralah kamu kepada manusia setakar dan sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang ilmunya. Maksudnya sesuai dengan intelektualnya. Sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Enggak semua harus disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu misalnya bicara bab faraid pada semua orang. Ternyata yang memang bisa mempelajari faraid cuma 2 orang. 200 orang yang diajak bicara nggak paham semua kecuali 2 orang. Maka lebih baik mengkhususkan pada 2 orang tadi itu saja. Ada wallahu a'lam bishawab. Tambahan buat kita ucapan Ibnu Mas'ud itu dan ucapan Ali bin Abi Thalib itu mengajarkan kepada kita, Pak. Kalau ngomong, kalau bicara kepada manusia, sesuaikan kondisinya. Ya, jangan berbicara di hadapan orang yang nggak sampai akalnya kepada pembicaraan kita. Dengan gaya bahasa kita tentu saja. Ya, ukhti misalnya ceramah pakai bahasa Arab di tengah-tengah orang yang semuanya nggak kenal bahasa Arab, taunya misalnya bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Sunda misalnya. Lalu ukhti ngomong pakai bahasa Inggris misalnya atau bahasa Arab yang nggak tepat. Ya, nah, Allah alam bisa. Makanya saya itu heran dengan sebagian orang dan sebagian kelompok di negeri ini ada. Kalau sholat Jumat itu dari awal sampai akhir bahasa Arab. Begitu selesai sholat, kita tanya kepada teman kita, ente tahu apa tadi yang diceramahkan oleh si fulan? Enggak tahu, pokoknya tahunya kami dia bahasa Arab, itu aja. Ini enggak faedah. Enggak faedah ya. Ada wallahu a'lam bishawab. Tapi berikutnya ikhwati a'lamukum. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Utsaimin mengatakan fa yuhaddatsu kullu ahadin hasba miqdaratihi wa fahmi wa aqlihi. Maka yang benar dalam masalah ini tiap-tiap orang hendaknya berbicara sesuai dengan takar dan kadar kepemahaman serta keintelektualannya orang yang diajak bicara. Taib, faedah yang ke-21. Permasalahan yang ke-21, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himari ma'al irdafi alaihi. Riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita ketawaduannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu ketawaduannya Nabi? Beliau mau mengendarai kendaraan yang sederhana, yaitu keledai, dibonceng pula.
Maksudnya dia yang nyetir. Dia ini atasan, bahasa kita kan dia ini tokohnya, atasannya, pimpinannya. Malah dia yang nyupirin, naiknya kendaraan yang biasa-biasa aja. Lalu yang dibonceng adalah seorang muridnya. Ini tawaduknya Nabi SAW. Dan kita jarang menjumpai orang seperti ini di zaman kita. Yang ada kebanyakan kita orang kalau udah kedudukannya di atas sukanya merintah. Ya kalau naik mobil maka orang lain yang suruh nyetir, dia yang disetirin. Enggak, Nabi enggak, dia yang nyetir lalu orang dibonceng dengannya. Tawaduknya Nabi SAW. Asraful khuluqi jahan. Akhlaknya mulia. Ma'adhalika huwa asyadun nasi tawaduan haisu raqibal himar. Wardaf alih hada. Fi ghayati tawadui. Bersamaan dengan itu, akhlaknya sangat mulia dan kedudukannya mulia. Tetap tawaduk beliau. Mau naik keledai. Kalau kita ya ibu-ibu masih mikir-mikir toh. Ya kalau kendaraan itu keledai, ya kalau zaman kita mungkin ya kendaraan yang butut gitu, belum tentu ada yang mau pakai. Tapi Nabi tidak. Ini ketawaduannya Nabi SAW bersama dengan siapa itu? Mu'ad bin Jabal. Wallahu alam bishawab. Faedah yang ke-22. Jawazul irdafi ala dabah. Boleh berboncengan di atas kendaraan. Mau onta, mau kuda, mau keledai, nggak apa-apa. Apalagi sepeda motor boleh. Cuman tambahan, jangan zalim. Keledai itu muatnya 2 orang. Yang nyetir sama yang dibonceng. Kan begitu. Nggak boleh manusia bersikap berlebih-lebihan. Keledainya dikasih beban bawa beras dan sebagainya. Dinaiki lagi sama pengendaranya. Bawa lagi teman-temannya. Karena ya ini zalim. Kalau zaman sekarang mungkin sepeda motor ya. Sepeda motor itu kan muatnya 2 orang ya Bapak Ibu. Orang berkendara naik motor, satu sepeda motor isinya 4. Anak yang digendong sama ibunya 1, diletakkan di tengah 1, bapaknya di depan 1, tambahi anak 1 lagi sudah berdiri di depan. Ya Allah, set punyanya ini, tayyib. Kalau seandainya itu yang dia punya, tapi jangan melampaui batas lah. Kalau antum mau datang ke pengajian seperti di Balikpapan, antar dulu istrinya, balik lagi jemput nanti anaknya, atau antar anaknya baru balik jemput istrinya, demikian. Jangan kemudian satu kendaraan isinya 5 semuanya. Stop sama polisi, mau kemana? Ke pengajiannya Pak Abdurrahman. Ini musibah ini kalau seperti ini ya. Zalim, lalu membawa dalil ini. Ini Rasulullah aja naik onta. Naik keledai. Iya, kalau kita tanya berapa orang? Jawabnya kan cuma 2 orang. Jadi kalau ini kendaraan, sepeda motor, perempuan begitu ya, mereknya nggak kita sebutkan, naiknya 5 orang. Ya zalim ini nggak boleh seperti itu. Wallahu alam bishawab. Kemudian yang berikutnya, yang ke-14, yakni fadilatu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Dalika anan nabiyya khassau biadal ilmi. Nabi mengajarkan ilmu ini khusus kepada Mu'ad. Sampai berpesan jangan diberitahu ke orang lain. Sampai nanti pada saatnya baru diberitahu. Kedua, wa arda fa'umau alal khimar. Nabi berboncengan dengan Mu'ad. Mu'ad dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai. Itu menandakan kedekatannya Mu'ad kepada Nabi SAW. Ini kemuliaan dan keutamaan. Jauh lebih indah, jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia seisinya kalau orang itu bisa duduk bersama dengan Nabi SAW. Nah, ini sebagian ikhwan fillah masalah-masalah yang bisa kita ambil kesimpulan dari bab yang pertama. Alhamdulillah selesai, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Tambahkan sedikit Ibu. Ini sudah saya tunggu-tunggu bab yang baru ini saya ingin sampaikan. Bab fadlu tauhid wa ma yakfiru minadz dzunubi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan sesuatu yang menghapuskan dosa. Tauhid itulah sesuatu yang menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa. Nah, beliau mengatakan demikian. Sabaqa anna dzakara al-muallifu kitab at-tauhid. Telah kita jelaskan alasan penulis menamakan buku kecil ini dengan kitab tauhid. Kenapa begitu? Wujubut tauhid, yaitu maksudnya adalah wajibnya mentauhidkan Allah. Wa annahu la budda minhu anna makna qauluhu ta'ala,
dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ayyuhidun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Annal ibadah la tasir illa bitauhid, di mana kita tahu ibadah tidak akan sah kecuali dengan apa? Tauhid. Di sini penulis menyebutkan keutamaan tauhid. Hal-hal yang mesti dikerjakan oleh orang yang bertauhid. Ya. Demikian pula wa min dzalika salatul jamaah sabata fadluha biqauli sallallahu alaihi wasallam yakunu ghairu wajin bal fadlu min nataiji wa asari wa la yalzimu min subutil fadli li syai' ay yakuna ghairu wajibin balil fadlu min nataiji wa asarihi. Beliau menjelaskan di sini, penulis ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Tapi tidak sebuah kelaziman. Tetapnya sebuah keutamaan untuk sesuatu itu bahwasannya harus ayyakuna ghairu wajibin. Bahkan balil fadlu min nataiji wa asari. Keutamaan itu diperoleh karena sebab hasil atau dampak dari sebuah perkara yang dikerjakan. Contohnya sholat misalnya. Sholat berjamaah itu kan ada keutamaannya berdasarkan hadis Nabi, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil faddi. Sholat berjamaah itu lebih unggul dibandingkan sholat sendirian sampai bisa bi'in wa istinal darajah, 27 derajat. Maka di sini kita mengetahui bahwa perkara ini kalau dikerjakan dia akan memperoleh keutamaan 27 derajat. Demikian pula tauhid. Kalau diamalkan maka dia akan dapat keutamaannya. Ucapan wa ma yukaffiru minad dzunub, hal-hal yang bisa menghapuskan dosa. Ini menunjukkan bahwasanya ada perkara-perkara selain tauhid juga di antara hikmahnya dia menghapuskan dosa, dan yang paling utama adalah keutamaan tauhid. Kita jelaskan satu persatu. Wa dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 82. Tentang keutamaan tauhid, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata Allah, orang yang beriman lagi tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman lagi tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ya, ini maksudnya dia bertauhid. Dia bertauhid. Maka kalau orang itu bertauhid, dia akan dapat keutamaan. Kata Syekh Al-Utsaimin min fawaidi tauhid, ada beberapa perkara faedah tauhid yang mesti kita tahu. Satu, annahu akbaru du'amatil li raghbati fi ta'ah, li annal muwahhida ya'malu lillahi subhanahu wa ta'ala wa alaihi fa huwa ya'malu syarran wa alaniyatan. Di antara faidah tauhid yang kita bisa ambil, kata beliau di sini, ini salah satu faktor yang paling besar yang bisa menyemangati seseorang untuk berbuat ketaatan. Tauhid itu faktor terbesar bagi seseorang untuk semangat melaksanakan ketaatan. Karena orang yang bertauhid itu beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Walaifa wa ya'malu sirran wa alaniyatan, karena tauhid yang dia miliki itu memacu diri pemilik tauhid tadi itu atau orang yang bertauhid tadi itu untuk beramal baik dalam kondisi dilihat oleh orang maupun dalam kondisi terang-terang, sembunyi-sembunyi. Perhatikan baik-baik ya. Tauhid itu salah satu faktor terbesar untuk memotivasi seseorang berbuat ketaatan. Karena orang yang bertauhid itu landasan dia beramal adalah ikhlas kepada Allah. Sehingga dia tidak peduli amalnya dilihat oleh orang lain maupun tidak dilihat oleh orang lain, dia akan terus beramal. Ini faedahnya kalau orang bertauhid. Beda sama orang yang tauhidnya nggak beres. Semangat ngamalnya itu kalau di musim ibadah, ketika dilihat orang. Misalnya Ramadan. Di bulan Ramadan semangat. Qiraatul Quran, qiyamul lail. Di luar Ramadan hilang lagi. Nah, ini tauhidnya ada yang nggak beres. Amma gal muwayat kal ra'i misalan. Ada orang yang tidak bertauhid seperti orang yang riya dalam ibadahnya misalnya. Fa innahu yatasaddaqu wa yusalli. Benar, mereka memang sedekah. Mereka itu salat.
Wa yadhkurullah, bahkan mereka itu berzikir mengingat Allah. Idza kana inda man yarahu faqat, tapi itu dilakukan kalau ada tujuan orang lain melihat dia. Kalau ada orang yang bisa melihatnya baru dia lakukan. Waliyada qala ba'dus salaf, makanya ulama-ulama salaf mengatakan, inni la'awaddu an ataqarraba ila Allah bi ta'atin la ya'lamuha illa huwa. Sesungguhnya aku itu akan berusaha sekeras mungkin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sebuah ketaatan yang kalau bisa tidak mengetahuinya kecuali cuma Allah saja buatku. Masya Allah. Jadi maksudnya para salafus saleh itu begitu. Ibadahnya itu ketika nggak dilihat oleh orang malah semangat. Ketika dilihat oleh orang biasa-biasa aja. Jangan dibalik. Dilihat orang semangat, nggak ada orang nggak semangat. Wallahu alam bisawab. Faedah yang kedua ibu-ibu, faedah tauhid. Annal muwahhidina lahumul amnu wa muhtaduna kama qala ta'ala. Orang yang bertauhid itu Allah akan menjanjikan bagi mereka keamanan dan Allah janjikan mereka petunjuk untuk bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya mana? Al-Qur'an. Allah katakan di dalamnya alladzina amanu. Surat apa tadi? Al-An'am ya, ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, lagi tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedoliman. Kedoliman yaitu artinya kesyirikan. Perhatikan, kedoliman dalam ayat ini artinya apa? Kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang diberikan kepada mereka rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Penjelasan Syekh Utsaimin, alladzina amanu wa lam yalbisu. Lam yalbisu artinya lam yukhallitu. Aw lam yukhallitu. Mereka tidak mencampur adukkan. Tidak menggabung-gabungkan keimanan mereka, yakni ketauhidan mereka. Imanum, yakni artinya ketauhidan mereka. Bidulmin, dulmin artinya kesyirikan. Ad-dulmu huna ma yuqabil iman. Kedoliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebalikan daripada keimanan. Huwa syirku, yaitu syirik. Walamma nazalat hadil ayah syaqqa dzalika ala sahaba wa qalu ayyuna lam yadlimu nafsa. Makanya ibu ketika ayat ini turun, surat Al-An'am ayat 82 ini, yang Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ini, sahabat-sahabat langsung mendatangi Nabi. Mereka ini enggak paham lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dolim kepada dirinya sendiri?" Seolah-olah mereka mengatakan, kami ini dolim sama diri kami. Kata Nabi, maksudnya begini, sahabat khawatir. Lah kalau orang itu tidak mencampur adukkan imannya dengan kedoliman, barulah dapat keamanan dan dapat tunjuk. Berarti kami ini bagaimana? Lawang kami ini berbuat dolim sama diri kami sendiri. Berarti nggak ada yang dapat petunjuk. Nggak akan aman. Dijelaskan sama Nabi, laisal amru kama tadhunnun. Masalahnya tidak seperti yang kalian anggap dan bayangkan. Innamal muradu bi, yang dimaksud dengan kedoliman di ayat ini artinya adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Jadi kalau diterjemahkan, orang yang beriman yaitu yang bertauhid, tidak mencampur adukkan tauhid mereka, iman mereka dengan kedoliman yaitu kesyirikan, mereka lah yang pantas diberi oleh Allah rasa aman dan mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa dolim kok ditafsirkan dengan syirik? Jawabannya kata Syekh Utsaimin terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedoliman yang besar. Allah menyebut syirik itu zalim. Wallahu alam bisawab. Ingat tambahan, wadzulmu anwa'un. Dalam syariat Islam, zalim itu terbagi menjadi beberapa macam. Satu, adlamul dzulmi, kedoliman yang paling zalim. Kedoliman yang paling zalim, atau bahasa kita sedolim-dolimnya kedoliman. Apa itu? Syirk. Asyirku fi haqqillah, menyekutukan sesuatu yang menjadi haknya Allah. Dua, dzulmul insan nafsah, kedoliman yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya sendiri. Kedoliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Fala yu'tiha haqqaha, sehingga orang tadi tidak mau memberikan haknya dirinya. Misalnya ayyasuma fala yuftir, ada orang yang rajin puasa tapi nggak mau berbuka.
puasa terus, ya ini zalim terhadap diri sendiri. Awayakumu falayanam, atau ada orang yang tiap malam qiyamul lail, enggak tidur sama sekali. Itu juga zalim. Itu yang disebut dengan dzulmul insan nafsahu, kedzaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, dzulmul insan ghairahu, kedzaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada orang lain. Pada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada orang tua. Misalnya, ayyata'adda ala syakhsi bidzarbin, bersikap melampaui batas, menempelin orang yang tidak ada salah. Awil qatlu aw akhdamal, atau mencuri hartanya orang, atau bahkan membunuh jiwa manusia. Wa ma asbahu dzalik, atau yang semisal pada itu. Ini disebut dengan kedzaliman. Nah, perhatikan Ibu ya, zalim yang pertama itu zalim yang paling zalim. Zalim yang kedua, kedzaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Kedzaliman yang ketiga, kedzaliman seorang hamba kepada orang lain. Tiga-tiganya hukumnya haram. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin, kalimat dzulm di situ artinya adalah syirik. Wallahu a'lam bishawab. Wa idzan tafaddul mu'asil amnu, lakin hal huwa amnun kamil. Kalau seandainya tidak ada kedzaliman pada diri orang tersebut, barulah mereka akan memperoleh keamanan. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah hal huwa amnun kamil, apakah keamanan yang sifatnya sempurna? Al-jawab, jawabannya annau in kanal imanu kamilan, gampang saja. Kalau keimanannya itu sempurna, tidak pernah mencampurkan dengan kemaksiatan, kalau dia berbuat maksiat segera taubat, fal amnu amnun mutlaqun, maka yang dia peroleh adalah keamanan sempurna. Wa idza kana al-imanu mutlaqa imanin ghairu kamil falau mutlaqul amnu ay amnun naqisin. Tapi kalau seandainya ya dia beriman tapi kadang berbuat maksiat, ya rasa amannya sifatnya umum. Di dalamnya ada kekurangan. Misalnya apa? Murtakibul kabair. Mukmin tapi berbuat dosa besar, zina misalnya. Ya dia nggak akan aman dari satu sisi. Tapi sisi yang lainnya dia aman. Aman dari apa? Aminun minal khuludi finnar. Orang yang berbuat dosa besar tadi itu, kalau dia itu bertauhid, dia aman dari ancaman kekal dalam neraka. Wa ghairu amin minal adab. Tapi dia tidak aman dari siksa neraka. Perhatikan kalimatnya baik-baik ya Ibu ya. Orang yang bertauhid tapi dia maksiat, berbuat zina misalnya, mencuri misalnya, dia aman, tidak akan kekal dalam neraka. Tapi dia tidak aman dari siksa. Masih memungkinkan disiksa, cuma nggak kekal di neraka. Hal huwa tahtal masyiatillahi azza wa jalla, bal huwa tahta masyiatillahi azza wa jalla, dan pelaku dosa besar itu di bawah kehendaknya Allah. Insya'a ghafarallah, kalau Allah mau Allah akan ampuni, wa insya'a dzabahu, kalau enggak ya Allah akan adab dia. Karena Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru, dan dia akan mengampuni maduna dzalika, selain dari perbuatan syirik, lima yasha, kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian yang mampu saya sampaikan pada hari ini, yaitu penjelasan bahwasannya faedah tauhid itu, orang yang bertauhid akan dapat keamanan dari Allah. Keamanan itu bertingkat-tingkat ya. Keamanan akan sempurna kalau imannya sempurna. Kalau imannya itu ada kekurangan dengan sebab berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia aman dari kekal di neraka, tapi tetap ada kemungkinan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalimat wa hum muhtadun, saya akan terangkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ummahat dan Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini sebelum materi kita. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhal skura, silahkan. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Silahkan untuk bertanya langsung. Ini ada pertanyaan tertulis, Ustadz, ana merawat keponakan sejak bayi. Ini bahasanya pelihara, saya ganti. Maksud anak dipelihara. Gitu. Ustadz, ana merawat anak keponakan sejak bayi.
dan kami belum dikaruniai keturunan. Jika kami meninggal, bagaimana hukum warisnya ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ada beberapa keadaan. Satu, kalau misalnya keponakan tadi itu dari saudara perempuan. Perhatikan, kalau keponakan tadi itu dari saudara perempuan atau anak saudara perempuan yang dipungut oleh ibu yang bertanya ini, maka dia tidak punya hak waris. Kenapa tidak punya hak waris? Karena memang anak itu nasabnya kepada ayahnya. Tidak senasab dengan siapa? Dengan dengan bibinya tadi itu yang merawatnya. Ya dia nggak dapat warisan sama sekali. Kedua, kalau dia misalnya anak dari saudara laki-laki. Karena saudara laki-laki itu masih memungkinkan dapat warisan dari si ini. Dan anaknya saudara yang laki-laki itu masih memungkinkan dapat warisan kalau selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Nah, yang ditanyakan kan istri nggak punya anak sama sekali, Ustadz. Nggak punya anak sama sekali, apakah anak angkat ini berhak dapat warisan? Tidak. Yang berhak bagi anak angkat tadi itu adalah hibah, saudaraku. Hibah atau wasiat. Nah, wasiat kepada mereka itu tidak boleh lebih daripada sepertiga hartanya yang ada. Karena Nabi mengatakan wasulusu kasirun, sepertiga itu sudah sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dengan kata lain, anak angkat itu nggak dapat warisan, Dapatnya apa? Wasiat saja. Saat anak punya keponakan laki-laki yang autis umurnya 24 tahun, kehidupannya sehari-hari normal seperti anak normal, cuman dia tidak bisa mandiri kecuali selalu disuruh dan diingatin, terus baru dia melakukannya. Dia bisa sholat dan ngaji, juga adzan di masjid, tapi itu semua jika diperintahkan. Jika orang tuanya tidak pernah mengingatkan untuk ibadah sehingga anak itu lalai dalam ibadah, apakah anak itu lepas dari perbuatan dosa? Jawabannya iya. Karena masuk dalam kategori safi. Safi itu hilang ingatan. Dia hilang ingatannya kecuali setelah diingatkan. Makanya Nabi mengatakan, kalau memang dia tidak ada yang mengingatkannya, tidak ada dosa bagi anak ini. Masuk dalam kategori ucapan Nabi, rufi al-qalamu an salasin, diangkat pena dari 3 golongan. Salah satunya anil junun, dari orang yang ingatannya hilang. Hati yufiqo, sampai dia itu kembali normal seperti biasa. Artinya kalau ada yang ingatkan baru dia sholat. Kalau enggak maka tidak berdosa baginya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tayyib. Adakah zikir khusus setelah sholat syuruk? Enggak ada. Setelah sholat syuruk itu tidak ada zikir khusus, tidak ada bacaan-bacaan yang khusus. Dalilnya hanya menyebutkan tentang sholat sunnah 2 rakaat. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Bismillah, Ustaz. Afwan, Silakan. aku mau bertanya. Silakan, Om. Bolehkah puasa Syawal diganti dengan puasa Daud? Kalau pertanyaannya adalah boleh gak memperbanyak puasa Daud di bulan Syawal? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya boleh. Karena puasa Daud itu tidak terikat dengan bulan, kecuali Ramadan. Di luar bulan Ramadan, seseorang boleh memperbanyak puasa Daud. Seorang sahabat Nabi berpuasa tiap hari. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kamu mau, puasalah tiap bulan 3 hari, 13, 14, 15. Kata sahabat tadi itu, saya sanggup lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, kalau gitu berpuasalah di setiap hari Senin dan Kamis. Kata sahabat tadi, lebih daripada itu saya sanggup. Kata Nabi, kalau begitu sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Dengan demikian, kalau misalnya ada seseorang itu mau berpuasa Daud, hari ini puasa, besok berbuka, besoknya lagi puasa, dan seterusnya, itu boleh walaupun di bulan Syawal. Tapi pertanyaannya, boleh nggak mengganti puasa Syawal dengan puasa Daud? Artinya, boleh nggak puasa Syawal? Puasanya cuma puasa Daud? Jawabannya boleh. Tapi kalau apakah puasa Daud itu pengganti puasa Syawal? Jawabannya ya bukan. Karena Nabi berkata, innamal a'malu bin niat. Amal itu bergantung dengan apa? Niat-niatnya. Tapi mungkin pertanyaannya, boleh nggak usah digabung puasa Syawalnya dengan puasa Daud? Artinya puasa Daud sekaligus puasa Syawal. Ini khilaf para ulama di pertemuan sebelumnya setelah saya jelaskan dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih baik keluar dari perselisihan, tiap-tiap amal bergantung dengan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Berarti niatkanlah puasa Syawal itu untuk puasa Syawal dan puasa Daud untuk puasa Daud. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik ya ukhti.
Ada yang lainnya? Ini ada tertulis, Ustadz, sekarang sudah boleh sholat di masjid tapi sholatnya dijarangkan atau dikasih jarak. Bolehkah suami ikut sholat di masjid? Ya jawabannya boleh. Suami yang mau sholat di masjid itu boleh. Dengan catatan ada kaidah syadud dari'ah. Ada kaidah la dharar wa la dirar. Tidak boleh menjadi sebab kerusakan kepada orang lain dan tidak boleh merusak diri sendiri. Kalau suaminya yakin dia sehat. Masyarakat yang ke masjid itu juga orang-orang di kompleks perumahan yang tidak keluar-keluar dari kompleks itu. Mereka juga sehat. Lalu sholat di masjid bukan hanya boleh, hukumnya jadi wajib. Karena nggak ada alasan untuk tidak sholat di situ. Tapi kalau seandainya masih diragukan, yang lain kadang keluar Ustaz, ketemu sama orang lain. Bagaimana hukum sholat di masjidnya? Hukumnya tetap boleh. Asal menjaga jarak. Seperti yang tadi disebutkan. Tapi kalau seandainya dia nggak yakin Ustaz, orang-orangnya itu barangkali ada yang sudah terpapar, yang nggak boleh sholat di masjid itu karena menimbulkan kemudaratan buat dirinya. Makanya kaidahnya la dharar wala dirar, itu rinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik kadzalik. Barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Astagfirullah, astagfirullah. Kalau tidak ada, gantian saya yang bertanya. Ini ada berapa orang ya, Ummahat? Enggak terlihat di sini. 28, Ustaz. Ada 28. Ada nama-namanya semua toh? Ada. Ini yang paling saya hafal, paling kelihatan ini Rara ini. Ada Mbak Rara ini. Soal nomor 1 buat Mbak Rara. Soalnya, pertanyaannya. Soalnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman. Soalnya udhkuri lana, sebutkan kepada kami maratibu au anwa'i dzulmi. Sebutkan macam-macam kedzaliman. Sebutkan bentuk kedzaliman. Baik, silakan. Ada 3, Ustaz. Yang pertama, kedzaliman yang paling zalim yaitu terhadap kepada Allah karena tidak mentauhidkannya. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri, dan yang ketiga, zalim terhadap orang lain. Taib adlamu dzulmi huwa syirku fi haqqillah. Kedoliman yang paling dolim yaitu kedoliman terhadap haknya Allah, yaitu berupa syirik. Yang kedua, kedoliman terhadap diri sendiri, yang tidak memberikan hak dirinya. Yang ketiga, kedoliman diri seseorang kepada orang lain. Barakallahu fiik. Taib. Soal yang kedua. Yang kedua ini yang paling atas di bawah nama saya itu ada Aida. Ibu Aida ya, ada ya Ibu Aida Aslim. Hostnya ini ya, nggak apa-apa. Soalnya yang sulit kalau host. Taib. Silakan dijawab. Soalnya adalah hukum mengucapkan maaf, saya ganti. Apa perbedaan antara ucapan wallahu wa rasuluhu a'lam dan ucapan masya Allahu wa syi'ta? Apa perbedaan mengucapkan kalimat wallahu Allahu wa rasuluhu a'lam dan kalimat masya Allahu wa syi'ta? Ayo silakan. Monggo. Yang bisa silakan dibantu. Masya Allah. Iya, silakan. Masya Allah. Hanya apa? Allah dan Rasul. Tadi diulang lagi Ustaz. Apa beda kalimat masya Allah? Maksudnya perbedaan hukum ya. Yang saya maksud dengan perbedaan itu, apa perbedaan hukum dari kalimat
Masya Allah wa syi'ta dengan kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam. Baik. Kalau Allah dan Rasuluhu alam artinya Allah dan Rasulnya yang tahu, dan itu dibolehkan. Kalau Masya Allah wasita itu yang tidak boleh, Ustaz. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Apa bedanya? Karena ada dannya, dan itu berarti menyamakan dengan kedudukannya sama dengan Allah. Nah, kenapa pas kalimat Allahu wa rasuluhu kok boleh? Allahu wa rasuluhu kan juga kalimatnya dan. Allahu wa rasuluhu a'lam itu kan menggunakan huruf waw ataf juga. Masya Allah wa syi'ta juga menggunakan huruf ataf. Kenapa kalimat Allah wa rasuluhu a'lam itu boleh? Tapi kalimat Masya Allah wa syi'ta atau Masya Allahu wa sya'a rasuluh. Kalau saya ganti Masya Allah wa sya'a rasuluh, kenapa nggak boleh? Ayo silakan. Tadi udah saya sebutkan. Karena kalau Masya Allahu apa tadi, kalau yang wasyita itu berarti kedudukannya sama. Kedudukannya sama. Rasulullah itu sama, maksudnya kedudukannya sama dalam ilmu tersebut, Ustaz. Kedudukan ilmunya Allah sama dengan ilmunya Rasul, nggak boleh mengatakan demikian, karena Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib, berarti nggak sama ilmunya Allah dengan ilmunya Rasul. Ilmunya Rasul dari Allah benar. Ayo, siapa yang bisa? Sedikit lagi, hampir tepat. Barakallahu fikum. Masya Allah wasita itu diperbolehkan, tidak diperbolehkan karena itu didasarkan pada takdir Allah seperti kejadian alam. Sementara untuk perkara-perkara syariat diperbolehkan menggunakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Ahsan. Jadi kalimat Allah wa rasuluhu itu berkaitan dengan permasalahan ilmu yang sifatnya syariah. Maka boleh menjawab dengan mendudukkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi ucapan Masya Allah wa sya'a rasuluh ini nggak diperbolehkan karena perkara ini menyangkut urusan gaib, berkaitan dengan takdir, maka dilarang. Ahsanti, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kelas, soal yang berikutnya. Soal yang ke berapa, 3 ya. Soal yang ketiga. Pertanyaannya ini sebentar, yang mau ditanyakan siapa ini? Absennya saya nggak punya. Oh, lihat di sini. Baik, sebentar, Mak. Ada Ummu Yusuf, ini paling gampang ketahuan di sini. Ada Ummu Omar. Ummu Omar, tayyib. Allah Subhanahu wa taala sebentar. Sebutkan 5 faedah hadis Mu'ad bin Jabal ketika Nabi SAW berkata, ya gulam, yang beliau mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal tentang ma haqqullahi 'alal ibad, apa haknya Allah atas hamba, wa ma haqqul ibadi 'alallah, dan apa haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, kata beliau Allah dan rasulnya lebih tahu. Qal, lalu kata Nabi, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'budu wa la yusyriku bi syai'a, wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adzibu man la yusyriku bi syai'a. Sebutkan 5 faedahnya, Saya sudah pernah sebutkan kepada antum semua beberapa faedah hadis itu. Sebutkan 5 saja. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tersebut. 5 saja. Monggo silakan. Duh, ini ada orangnya apa enggak ini? Silakan. Yang mau bantu silakan. Sahibun Nadita datang atau ada atau enggak ini? Bu Ningsi ada enggak nih? Sedang berhalangan, Ustaz. Oh, thayyib. Yang lainnya? Silakan. Ummu Raja. Hadir nggak ini Umur Raja? Hadir, Ustaz. Silakan dijawab, tafadhali. Atau siapa yang bisa bantu, silakan.
Tuh, kok diem semua ini? Sebenarnya jawabannya gampang ini Om. Dan dapat pahala insya Allah. Apa Om jawabannya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Silakan Om dijawab 5 saja. Ini ada Ibu Salma, ada Ummu Dita, ada Ummu Afa. Ini Ummu Afa ini. Tafadhali silakan. Ada Ummu Afa. Tafadhali. Duh, kok menang kabeh? Malah ada yang live ini, gimana ini? Ayo silakan Om. 1 di antara faedah tersebut apa? Yang pertama, hak Allah terhadap hambanya, Nah, yaitu Allah tidak mengazab hambanya yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. itu haknya hamba kepada Allah. Thayyib. Hadis ini Hak hamba terhadap Allah. Hak Allah terhadap hambanya yaitu tidak hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Taib barakallahu fikum. Faedah di sini kita bisa mengetahui hak Allah atas hamba tidak disekutukan dengan apapun dan haknya hamba yang tidak menyekutukan Allah tidak akan disiksa kekal oleh Allah di dalam api neraka. Taib, 1 faedah. Barakallahu fik. 2. Boleh menyembunyikan ilmu demi kemaslahatan. Ahsanti. Bolehnya menyembunyikan ilmu jika dilihat adanya sebuah kemaslahatan yang besar atas sebagian orang. Ahsanti. 2. 3. Anjuran menyampaikan kabar gembira kepada orang muslim untuk sesuatu yang menyenangkan. Barakallahu fiik. Fihi dalil ala basyaratu ay al-khabaru yasurul mu'min. Adanya anjuran menyampaikan kabar gembira yang bisa menyenangkan hati kaum muslimin. Ahsanti. Barakallahu fiik. 4. Memberitahukan wasiat Rasulullah ketika beliau hendak meninggal. Lewati. Yang keempat. Yuk. Khawatir berpangku tangan karena keluasan rahmat Allah. Gimana Om? Hikmah dalam hadis ini adalah larangan menyampaikan kepada manusia salah satu bolehnya menunda menyampaikan ilmu kepada manusia itu hikmahnya adalah khawatir manusia bersikap ittikal. Itu masih satu paket dengan yang poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui sebuah jawaban dari orang yang tidak tahu. Ahsan. Dari sini kita juga bisa mengambil faedah apa itu? Anjuran mengucapkan kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam pada perkara ilmu dan sekaligus menegaskan bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang jawaban sesuatu. Ahsanti barakallahu fikum. Yang kelima. Boleh mengkhususkan ilmu bagi sebagian orang tanpa orang yang lain. Kan tadi udah sama. Bolehnya menyembunyikan ilmu sama dengan bolehnya mengkhususkan ilmu, udah sama. Ayo satu lagi Om. Tentang tawaduknya Rasulullah. Ahsanti. Tawadu Rasuli sallallahu alaihi wasallam raqibal khimar wa irdafuhu. Ketawaduan Nabi mengendarai kendaraan berupa apa? Keledai. Ini sederhana. Ahsanti. 5 poin ini diingat ya. 5 poin ini diulang coba. Silakan diulang. Tadi yang jawab siapa ya? Ummu Afa ya? Baik. Sekarang Ummu Raja diulang Ummu Raja. Tafadhali. Ya, silakan Om. Diulang apa faedahnya tadi? Anjuran menyampaikan kabar gembira kepada orang muslim. Naam. Suatu kesenangan. Tayyib. Apalagi tadi? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui sebuah jawaban orang yang tidak tahu.
Tayyib. 2. 3. Ketawaduan Rasulullah. Naam, ketawaduan Rasulullah dalam mengendarai kendaraan keledai atau khimar. Tayyib. Yang keempat. Mengetahui hak Apa Om? Allah. Apa Om? Yang keempat. Mengetahui hak hamba atas Allah jika mereka memenuhi haknya Allah. Allah tidak akan. Tayyib. Maksudnya adalah hadis ini menerangkan hak Allah atas hamba tidak disekutukan dan hak hamba yang tidak menyekutukan Allah tidak disiksa kekal di dalam api neraka. Itu maksudnya. Tayyib. Barakallahu fikum. Yang kelima. Bolehnya menyembunyikan ilmu atas sebagian orang jika dijumpai adanya sebuah kemaslahatan. Tayyib. Barakallahu fikum. Hayakallah. Tayyib. Mubarakan fikum. Hayakallah. Soal yang berikutnya Om. Soal yang berikutnya ini boleh dibantu dijawab sama siapa saja. Tayyib ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyebutkan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Yang Allah menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 151 ya. Qul ta'alau, katakanlah ya Muhammad, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum, kubacakan sesuatu yang Rabb kalian haramkan atas kalian, alaikum alla tusyriku bihi syai'a, agar jangan kalian itu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pertanyaan saya, ta'alau itu maknanya apa? Saya pernah sampaikan, ta'alau bukan arti loh ya. Kalau arti ibu pasti lihat terjemahan udah ketahuan. Ta'alau itu maknanya apa? Silakan, di situ ada di penjelasannya Imam Al-Utsaimin. Ta'alau itu apa maksudnya? Tayyib, Ahmad. Atau sebelumnya, ayat ini ditujukan pembicaraannya kepada siapa? Qul ta'alau. Ayat ini Allah mengatakannya kepada siapa? Rasulullah. Ahsan. Khitabnya Rasulullah. Dari mana mengetahuinya? Kalimat kul. Kalimat apa? Katakanlah. Siapa yang diperintah? Rasulullah. Tayyib. Sekarang ta'alau. Apa arti ta'alau? Apa artinya ta'alau itu Om? Apa Om? Jangan takut salah tuh, nggak apa-apa. Belajar itu salah nggak masalah. Namanya belajar. Iya, halimmu. Akbilu. Halimmu, sini, kemari, berkumpullah wahai manusia. Itu namanya ta'alau. Atau akbilu halim. Jadi kalau saya tanya, ta'alau apa maksudnya? Jawabannya akbilu wa halimmu. Terimalah dan berkumpullah kemari. Tayyib. Kemudian berikutnya, soal yang berikutnya, qaulu tabaraka wa ta'ala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah menetapkan agar jangan kalian menyembah kecuali kepadanya, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Pertanyaan saya, di dalam syariat Islam ada qada. Qada itu ada berapa bagian Om? Ada berapa macam qada? Ayo Om. Qada itu ada berapa macam? Dua macam. Tayyib, barakallahu fikum. 2 macam. Ada 2 macam. Ahsanti. Apa itu Om? Ketentuan syar'i dan ketentuan kauni.
Bacanya qadha, jangan ketentuan. Qadha'un syar'iyyun dan qadha'un kauniyun. Qadha syar'i dan qadha kauni. Nah, apa itu qadha syar'i? Sesuatu yang bisa terjadi, yang ditentukan atau boleh jadi tidak terjadi. Ulangi, sesuatu yang Ya, sesuatu yang ketentuan syar'i bisa terjadi pada sesuatu yang ditentukan atau boleh jadi tidak terjadi. Tayyib. Apa contohnya? Kerusakan di muka bumi. Ahsan. Itu namanya qadha apa? Oh, kauni. Iya, itu namanya qadha kauni. Qadha syar'i apa contohnya? Perbuatan syirik pada Allah. Nah, itu namanya qadha syar'i. Qadha kauni, apa itu qadha kauni? Arti dari qadha kauni apa? Harus terjadi. Sesuatu yang mesti terjadi. Apa contohnya? Kerusakan pada muka bumi. Iya. Kerusakan di muka bumi. Baik itu yang disukai maupun tidak disukai Allah, maka itu namanya qadha kauni. Contohnya kerusakan di muka bumi. Barakallahu fikum. Tayyib, soal yang terakhir, umat azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin. Nah, pertanyaannya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin. Makna umat dalam Al-Qur'an itu memiliki berapa makna? Umat dalam Al-Qur'an memiliki berapa makna? Ayo umat. Ahsan, 4. Taib, apa saja Berarti golongan. Apa bahasa Arabnya? Makna umat kan ada 4. 1 maknanya apa? Ayo. Jangan takut salah. Golongan Ustaz. Hah? Hizbun? Enggak ada dalam Quran umat artinya hizbun. Yang ada at-ta'ifah. At-ta'ifah. Jadi yang pertama, umat itu bermakna at-ta'ifah. Satu golongan. Taib. Yang kedua apa, Al-imam. Al-imam. Apa itu al-imam? Yang dijadikan Pemimpin. Apa? Pemimpin. Taib. Yang ketiga apa, Al-millah. Apa itu al-millah? Agama. Agama. Dalilnya mana? Surat Az-Zukhruf ayat 23. gimana bunyinya? Naam, inna wajadna aba'ana ala ummah. Di situ artinya ummah, artinya apa? Milah. Terakhir, apa maknanya, Az-zaman. Apa itu az-zaman? Waktu. Dalilnya mana? Surah Yusuf ayat 45. Yusuf ayat 45. Gimana bunyinya? Waqala alladhi apa ya? Waqala allazi naja minhuma wa dzakara ba'da ummatin. Naam, wadzakara ba'da ummah. Apa artinya? Artinya apa coba? Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sudah beberapa waktu. Naam, ba'da ummah itu artinya setelah beberapa waktu lamanya. Di sini maka makna ummah artinya zaman. Ulang lagi, Makna umat dalam Al-Quran 4. 1, maknanya apa? At-ta'ifah. Seperti yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 36. 2, al-imam. Al-imam. Seperti yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 110.
20. 3 Alhamdulillah. Al-Millah. Seperti yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Terakhir Az-zaman. Az-Zaman. Terdapat dalam surah apa? Yusuf yang ke-45. Soal paling terakhir, sebutkan hikmah diutusnya para rasul. Paling terakhir, menegakkan hujah. Ahsan, iqamatul hujjah. Dalilnya surat apa, Satu aja dalilnya. Sebutkan suratnya aja. An-Nisa 165. Tayyib. Yang kedua. Allah kepada makhluk. Sebagai apa? Sebagai rahmat Allah. Rahmat Allah kepada makhluk. Mana dalilnya, Om? Naam, barakallahu fiik. Insyaallah ini cukup, Ummahat. Barakallahu. Di murajaah lagi ya, Ummahat ya. Di murajaah lagi supaya nanti bisa diambil faedah yang banyak insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Tadi saya mohon maaf terlambat karena qadarullah harus ada urusan yang diselesaikan. Diperkirakan 9:30 selesai, jam 10 baru selesai, baru berangkat pulang ke rumah. Jadi mohon maaf. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan lebih pagi sesuai dengan jadwal insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini dulu ibu-ibu, akhwat, ikhwan sekalian. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.